You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Honda berambisi kembali memperkuat diri dengan Marc Marquez di MotoGP 2025. Situasi di MotoGP musim ini semakin menarik dengan munculnya kembali pembicaraan mengenai masa depan Marc Marquez. Pembalap Spanyol yang sempat menjadi ikon Honda selama 1 dekade ini, setelah hengkang pada akhir musim 2023 karena frustrasi dengan performa motor yang tidak kompetitif, kini tampil perkasa bersama Ducati. Alberto Puig, selaku bos HRC atau Honda Racing Corporation, dalam wawancara eksklusif akhir pekan lalu membuka peluang kembalinya sang pembalap andalan. Marc adalah salah satu pembalap tercepat yang pernah kami miliki. Saat ini fokus kami adalah membangun motor yang kompetitif, tapi tentu kami selalu membuka pintu untuk talenta-talenta terbaik, ujarnya dengan nada diplomatis, meski banyak yang menangkap kerinduan terselubung dalam pernyataannya. Faktanya, Honda sedang melakukan transformasi besar-besaran. Mereka baru saja merekrut Romano Albesiano, mantan direktur teknik Aprilia yang sukses, sebagai bagian dari upaya mengadopsi pendekatan baru dalam pengembangan motor. Perubahan ini mulai menunjukkan hasil, dengan Johann Zarco berhasil meraih kemenangan bersejarah di Grand Prix Prancis dan podium di Silverstone. Namun, pencapaian Marquez bersama Ducati tampaknya membuat manajemen Honda tergoda. Pembalap berusia 32 tahun itu saat ini memimpin klasemen dengan 6 kemenangan dan 8 podium dari 10 seri yang telah berjalan. Performanya yang konsisten ini mengingatkan banyak orang pada era keemasan Marquez bersama Honda di 2013 hingga 2019. Jika Honda bisa menawarkan paket yang kompetitif untuk era regulasi baru 2027, bukan tidak mungkin Marc akan mempertimbangkan untuk kembali, ujar seorang analis yang dekat dengan paddock MotoGP. Tapi Ducati tentu tidak akan melepaskannya dengan mudah. Sumber internal Ducati mengungkapkan bahwa tim asal Italia itu sudah mempersiapkan strategi retensi untuk mempertahankan Marquez. Kami memiliki proyek jangka panjang bersama Marc. Dia bukan hanya pembalap cepat tapi juga memberikan masukan berharga untuk pengembangan motor, jelas sumber tersebut. Persaingan antara kedua pabrikan ini semakin memanas jelang akhir musim. Honda dikabarkan sedang menyusun tawaran spesial yang mencakup tidak hanya nilai kontrak yang besar, tetapi juga keterlibatan mendalam Marquez dalam pengembangan motor untuk regulasi baru 2027. Namun, Marquez yang kini lebih bijak setelah pengalaman pahit di akhir masa kerjanya dengan Honda, dikabarkan akan sangat berhati-hati dalam mempertimbangkan tawaran apapun. Saya senang di Ducati saat ini, tapi dalam dunia balap tidak ada yang tidak mungkin, ujarnya singkat ketika ditanya tentang kemungkinan kembali ke Honda. Alberto Puig menutup pembicaraan dengan nada optimis, kami sedang membangun sesuatu yang besar di Honda. Ketika waktunya tepat, kami yakin pembalap-pembalap terbaik akan tertarik bergabung. Pernyataan ini semakin memicu spekulasi tentang kemungkinan reuni epik antara Marquez dan Honda di masa depan. Dengan 12 balapan tersisa di musim 2025 dan kontrak Marquez yang akan berakhir di 2026, perburuan tanda tangan pembalap fenomenal ini diprediksi akan menjadi salah satu drama terpanas di paddock MotoGP dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu, Marc Marquez tiba-tiba minta Ducati turunkan spek motor jelang balapan di Jerman. Marc Marquez meminta Ducati untuk mengkaji ulang performa motor Desmosedici EP25 miliknya. Pernyataan sang pembalap cukup mengejutkan melihat performa The Baby Alien yang sangat mengesankan di beberapa balapan terakhir. Tidak tanggung-tanggung, rider asal Spanyol itu meraih 3 kemenangan berturut-turut. Marc Marquez sendiri saat ini menggunakan spek motor yang sama dengan rekan satu timnya yakni Francesco Bagnaia. Namun, yang sedikit menjadi perbedaan adalah paket aerodinamis dari motor keduanya. Desmosedici EP25 milik Marc Marquez menggunakan sistem aerodinamis terbaru yang tengah dikembangkan Ducati. Akan tetapi, rider asal Spanyol itu mengaku perangkat baru pada motornya tidak memberikan dampak terlalu signifikan hingga meminta Ducati untuk mengkaji ulang jelang seri 11 di Jerman yang berlangsung pada 13 Juli mendatang. Kami mengendarai motor yang sama dari Mugello, dengan setup yang identik, dan tidak mengubah apapun. Perbedaan terbesar adalah aerodinamika, tetapi itu hanya karena saya terjatuh di motor lain di FP1, jelas Marquez. Setelah itu, saya beralih dengan paket aerodinamis baru dan terbiasa dengannya. Jadi kami melanjutkannya. Saya pikir itu salah satu kekuatan saya, mampu beradaptasi dengan cepat dengan situasi baru. Tapi kami akan mengevaluasinya kembali di Sachsenring,
karena kami tidak yakin apakah aerodinamika baru benar-benar memberikan manfaat, katanya menambahkan. Untuk diketahui, sirkuit Sachsenring adalah salah satu favorit Marquez. The Baby Alien menjadi salah satu pembalap dengan raihan kemenangan terbanyak di sana. Untuk itu, Marc Marquez pun mengaku cukup percaya diri bisa kembali tampil lebih cepat dan merebut podium tertinggi. Tentu saja saya akan menyerang dan mencoba mencetak poin sebanyak mungkin. Tetapi saya akan mencermatinya jika seseorang lebih cepat, maka dia lebih cepat, kata Marc Marquez lagi. Kami belum melewati pertengahan musim dan masih banyak balapan yang harus dilalui, tetapi keunggulan saya cukup baik. Saya rasa saya bisa mulai menatap kejuaraan, tukasnya. Sementara itu, titik balik Marc Marquez di Belanda, Desmo Sedici sempat hancur di tangan Baby Alien. Pencapaian Marc Marquez di MotoGP Belanda lalu pantas mendapatkan apresiasi. Marquez menjadi raja di sesi sprint dan balapan kelas utama di Assen yang membuatnya mendulang banyak poin di Belanda. Pembalap berjuluk Baby Alien ini tak lupa mengucapkan terima kasih kepada tim Ducati yang terus mendukungnya. Padahal Marquez mengalami situasi yang tak terlalu mengenakan menjelang kualifikasi dan sprint race. Hingga momen terakhir, ia belum menemukan titik terbaik dengan Desmo Sedici miliknya. Untuk itu, ia terus menggebari IP25 demi menemukan titik puncaknya. Alhasil, ia membuat dua motor Desmo Sedici Ducati turun mesin. Untungnya ia memiliki amunisi yang cukup untuk merampungkan sesi kualifikasi. Marquez memang tak meraih pole position pada balapan tersebut. Namun ia membuktikan Desmo Sedici memiliki tingkat ketahanan dan kompetitif yang baik. Pada akhirnya Marquez mampu menyapu bersih kemenangan di dua balapan yang digelar. Meski bisa mendapatkan kemenangan yang didamba, Marc Marquez masih tak puas. Ia juga kecewa mengetahui sang adik, Alex Marquez mengalami kecelakaan. Kecelakaan itu membuat lengan kiri Alex retak dan harus menjalani operasi. Saya bukanlah yang tercepat di balapan Belanda kemarin, tetapi saya bisa menjaga keunggulan dan mengontrol jalannya balapan, terang Marquez dikutip dari F1 Technical. Namun saya tidak puas dengan itu karena rival utama saya, adik saya sendiri, mengalami kecelakaan dan cedera. Namun itulah balapan. Saya berterima kasih kepada Ducati dan tim yang bekerja sangat keras setelah saya menghancurkan dua motor, sambungnya. Merujuk pada update klasemen terbaru yang dirilis laman resmi MotoGP, kemenangan di sirkuit Assen membuat Marc Marquez mengoleksi total 307 poin. Jumlah poin tersebut terpaut sangat jauh dari Alex Marquez dan Pecco Bagnaia selaku rival terdekatnya. Jarak poin antara Marc Marquez dengan Alex Marquez selaku runner-up dan adiknya sendiri ialah 68 poin. Sementara, selisih poin dengan Pecco Bagnaia yang merupakan rekan setim berjarak 126 poin. Dengan jarak poin sejauh itu, momentum Marc Marquez untuk bisa menyegel status juara MotoGP 2025 makin terbuka lebar, meskipun perjalanan masih sangat panjang. Namun, jika Marc Marquez mampu mempertahankan konsistensi performanya sampai race terakhir, gelar juara sepertinya tidak sulit untuk diraih musim ini. Sementara itu, iba Marc Marquez lihat adiknya jatuh. Marc Marquez merasa iba kepada adiknya, Alex Marquez yang crash dan alami patah tulang tangan di MotoGP Belanda 2025. Namanya juga balapan, katanya. MotoGP Belanda 2025 adakan sesi balapan utama. Balapan dilangsungkan di titik sirkuit Assen sebanyak 26 putaran. Pada starting grid, Fabio Quartararo berada di pole yang diikuti Francesco Bagnaia dan Alex Marquez. Marc Marquez mulai dari posisi keempat. Marc jadi kampiun setelah memimpin dari lap ke-6 dan terus terdepan sampai akhir. Marco Bezzecchi finish di posisi kedua, melengkapi podium ada Francesco Bagnaia. Petaka buat Alex Marquez. Lagi berada di garis depan pada lap ke-6, dirinya terjatuh di tikungan kelima. Rider Gresini itu sempat adu kontak dengan Pedro Acosta. Akhirnya Alex jatuh lalu meluncur ke gravel. Alex Marquez gagal finish. Setelahnya diketahui, Alex alami cedera fraktur tangan kiri alias patah tulang tangan kiri. Marc Marquez terkejut dengan hal itu. Marc baru tahu kondisi adiknya, Alex Marquez ketika tuntaskan balapan. Saya kasihan kepada Alex. Tadi kata ayah saya, dia alami cedera di jarinya, ungkap Marc. Saya iba kepadanya, tapi inilah balapan, tutup rider Ducati itu. Alex Marquez gagal rapatkan jarak dengan Marc Marquez di klasemen MotoGP 2025 sementara. Marc masih dipucuk dengan 307 poin, Alex di bawahnya minus 68 poin.